Halo Autolovers. Indonesia memang dikenal memiliki banyak ulama besar yang ilmunya diakui bahkan hingga ke luar negeri. Salah satunya adalah Quraish Shihab, ahli tafsir yang karyanya dikenal hingga berbagai penjuru dunia. Sebagai salah satu pemuka agama yang paling disegani semua lapisan masyarakat tanah air, tentu saja perjalanan hidup dan segudang pencapaiannya menarik untuk dibahas. Maka dari itu dalam segmen Auto Sultan kali ini, kita bakal membahas kehidupan serta kekayaan Quraish Shihab. Tonton videonya sampai akhir ya. Siapa yang tak kenal dengan sosok Quraish Shihab? Menyebut namanya saja, di benak orang-orang pasti langsung terlintas figur berperangai santun dan bersahaja yang dihormati oleh sebuah kalangan. Lahir di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, pria yang terlahir dengan nama Muhammad Quraish Shihab ini menghabiskan masa kanak-kanaknya di Makassar, ibu kota Sulawesi Selatan. Setelah menamatkan pendidikan dasarnya di kota tersebut, keturunan Nabi Muhammad SAW dari marga Shihab ini menempuh jenjang pendidikan berikutnya di Kota Malang, Jawa Timur, sebagai santri di Pondok Pesantren Darul Hadis Al-Fakihiyah. Walaupun usianya terbilang masih sangat belia saat itu, kegigihannya untuk mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama Islam layak diacungi jempol. Selama 2 tahun mondok di pondok pesantren tersebut, ia bahkan telah fasih berbahasa Arab. Maklum, Quraish dibesarkan di lingkungan religius berkat ayahnya yang juga merupakan ulama besar di tanah kelahirannya. Setelah 2 tahun itu pula, melihat perkembangan yang begitu pesat, putra dari Abdurrahman Shihab ini kemudian disekolahkan jauh ke luar negeri, tepatnya di Kairo, Mesir. Di sana, penggagas pusat studi Al-Quran ini menempuh pendidikan kelas 2 Sanawiyah Al-Azhar yang setara dengan sekolah menengah pertama di usia 14 tahun. Akhirnya di tahun 1967, pria kelahiran 16 Februari 1944 ini berhasil menyandang gelar sarjana. Titel LC di belakang namanya ia dapat dari Fakultas Usuluddin jurusan Tafsir dan Hadis Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. 2 tahun berselang, ia kemudian menyabet gelar magister setelah menyelesaikan tesis berbahasa Arab yang artinya Kemujizatan Al-Quran Al-Karim dari segi hukum. Tapi, Quraish adalah tokoh yang haus ilmu. Tak butuh waktu yang lama untuk menyelesaikan studi doktoralnya dengan disertasi berjudul Suatu Kajian dan Analisis terhadap Keontentikan Kitab Nazm Ad-Duror karya Al-Bikai yang tentunya juga dikemas dalam bahasa Arab. Riwayat pendidikannya tersebut menjadi bukti sahih kemapanan ilmu dari seorang Quraish Shihab. Tak heran, berbagai peran telah diembannya baik saat berkiprah di dalam negeri maupun internasional. Pertama kali ia mengemban tugas besar ialah saat ayahnya menjabat sebagai Rektor IAIN Alauddin Makassar. Pengampu gelar Andre Guruta yang diberikan kepada ulama Sulsel ini diminta pulang dari Kairo untuk menjabat sebagai Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan di tahun 1980. Mulai dari situ, sederet jabatan penting lain menghampirinya, seperti saat ia menjabat sebagai Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta di tahun 1992 hingga 1998 sembari mengajar bidang tafsir di Fakultas Usuluddin. Sebelum menyelesaikan periode kepemimpinan keduanya sebagai rektor, mantan ketua MUI Pusat ini ditarik menjadi Menteri Agama di akhir era kepemimpinan Presiden Soeharto pada tahun 1998. Namun, lengsernya rezim kala itu ternyata tak membuat karirnya ikut meredup. Di era reformasi, ia ditunjuk sebagai Duta Besar Indonesia untuk Mesir sampai tahun 2002. Singkat cerita, Quraish hingga saat ini masih aktif berkontribusi dalam penyelesaian permasalahan dunia Islam internasional dengan bergabung di Majelis Hukama Al-Muslimin, sebuah perhimpunan yang berisi 15 ulama terbaik di dunia yang dipimpin oleh Grand Sheikh Al-Azhar, Syekh Ahmed El-Tayeb. Selain itu, Quraish juga sering terlihat muncul di layar kaca dengan mengisi acara tausiah pada stasiun-stasiun TV swasta nasional, sembari banyak menelurkan karya-karya yang berkaitan dengan disiplin ilmunya. Terhitung,
Ia telah merilis 69 karya sebagai penulis buku yang mayoritas berisi tafsir, termasuk tafsir Al-Misbah yang menjadi mahakaryanya. Dari segudang pengalaman serta prestasi membanggakan tersebut, Quraisy boleh saja memiliki harta dunia yang lumayan melimpah. Contohnya kendaraan. Alat transportasi yang menunjang mobilitas sang pemilik ini tentu saja menjadi hal penting saat harus sering-sering berpindah tempat. Meskipun jarang terekspos, pria yang kerap disapa Abi oleh anak-anaknya ini diketahui memiliki Toyota Alphard sebagai kendaraan pribadi. Rasanya tidak ada alasan lain yang mendasari dibelinya mobil ini bagi kalangan mapan tanah air selain karena kenyamanannya. Begitupun dengan Quraisy yang juga menjatuhkan pilihannya pada mobil ini. Mobilitasnya yang sangat tinggi, menuntut kendaraan yang bisa diandalkan dalam segala keadaan namun tetap nyaman. Menghadapi kemacetan lalu lintas ibu kota yang nyaris terjadi setiap waktu, di bawah terik sinar matahari dan kontur jalan yang tidak selalu mulus, membuat Alphard menjadi pilihan sempurna untuk mengantarnya kemana saja. Untuk urusan harga, mobil ini seperti diketahui dibanderol seharga 1,1 miliar rupiah dalam keadaan baru. Namun bukan cuma itu, pada satu kesempatan, di halaman rumahnya sempat terlihat mobil lain yang terparkir rapi. Adalah sebuah Toyota Foxy berkelir putih yang tentu saja merupakan MPV yang kemewahannya berada di atas rata-rata. Meski begitu, mobil seharga 500 juta rupiah ini belum terkonfirmasi pemilik pastinya. Apakah benar merupakan milik mantan asisten ketua umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ini maupun anak-anaknya? Tapi sebelum kita lanjut, ada baiknya kalau kamu semua klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Auto Populer. Selain kendaraan, ayah dari Najwa Shihab ini juga memiliki aset lain berupa rumah yang kini ia diami bersama keluarga tercinta. Rumah yang beberapa kali sempat terekspos memiliki banyak space yang asri ini berlokasi di kawasan elit di daerah Jakarta Selatan. Bangunan berarsitektur modern tersebut sayangnya tidak diketahui nilai pastinya. Namun dengan melihat kawasan di sekitarnya dan luas bangunannya, tentu saja harganya bisa mencapai belasan miliar rupiah. Selain itu, nyaris tak pernah Quraisy menampakkan kemewahan yang melekat pada dirinya. Ia terlihat sangat bersahaja dengan balutan baju koko yang simpel dan tidak neko-neko dalam berpakaian sehari-hari. Nah, itu dia tadi perjalanan hidup serta koleksi kendaraan milik Quraisy Shihab. Tentu ilmu yang beliau miliki sangat berguna bagi mereka yang berminat mendalaminya dan mengamalkannya dalam kehidupan nyata. Sebelum videonya berakhir, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kamu dapat notifikasi video menarik lainnya.